menggetarkan musuh. Musuh bergetar melihat kita, mendengar kita. Itu baru punya kekuatan namanya. Nah, kalau kita tidak bisa, kalau kita dihinakan oleh musuh, berarti tidak bisa berjihad. Bersabar. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita. Dan di sini Islam yang mengatur. Ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya Islam mengatur segala sesuatu. Apalagi yang berkaitan dengan hal yang sangat besar. Berkaitan dengan nyawa, harta, darah, dan kehormatan. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar. Wahai nabi, yaitu berjihadlah, yaitu perangilah orang-orang kufar, wal munafikin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan tegaslah kepada mereka, keraslah kepada mereka, karena memang mereka berhak untuk ditegasin atau dikerasin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, amarahu Allah Ta'ala bil jihadil kuffar bis sayf wal munafiqina bil lisan. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah SWT menyuruh Nabi untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan sayf, dengan pedang, senjata. Adapun orang-orang munafik dengan lisan. Dengan lisan maksudnya berdebat, menjelaskan kebenaran Islam, dan memperjelas juga atau menjelaskan keburukan dari kekufuran dan kemusyrikan atau kemunafikan. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaitu bahwasanya mereka semua, baik orang kafir ataupun orang-orang munafik, maka berjihad dengan mereka juga dua-duanya bisayf, ya, dengan pedang kedua-duanya. Artinya dengan sayf, dengan pedang, ataupun juga dengan lisan. Ada kalanya berjihad melawan orang munafik dan orang kafir dengan lisan, dengan menjelaskan kepada mereka, dengan berdakwah, atau ada kalanya dengan mengangkat senjata. Dua-duanya disyariatkan. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jarir dan yang lainnya. Bahwasanya kita menghadapi orang-orang munafik ataupun orang musyrik, orang-orang kafir dengan lisan wasinan, kata Pak, dengan lisan dan tombak, atau bisayf dengan pedang, dan juga dengan lisan ataupun dakwah. Dua-duanya dipakai. Kalau Abdullah bin Abbas tadi membedakan berjihad melawan orang kafir dengan pedang, ataupun adapun yang munafik dengan lisan ataupun dengan dakwah atau berdiskusi, berdebat dan sebagainya. Tapi yang lebih kuat adalah zahir dari ayat ini, Allah SWT menyamakan antara orang munafik dan orang kafir, yaitu berjihad dengan mereka dengan menggunakan pedang ataupun dengan lisan, berdakwah dan memerangi mereka kalau memang mereka sudah patut untuk diperangi. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ba'atha Rasulullah SAW bi arba'ati asyaf. Rasulullah SAW diutus dengan 4 macam pedang. Maksudnya Rasulullah disuruh untuk memerangi 4 macam orang. Yaitu pertama, memerangi orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah SWT di awal surah At-Taubah, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Yaitu ketika bulan-bulan haram itu sudah lewat, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu dapati mereka. Ini memerangi orang musyrik.
Wa sayfun lil kuffar ahlul kitab, dan juga memerangi ahlul kitab dan juga orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Juga dalam surah At-Taubah, yaitu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Ayat ini juga sudah kita bahas, yaitu perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, kemudian tidak beragama dengan agama yang benar di antara ahlul kitab. Maka Allah SWT menyuruh memerangi ahlul kitab. Kemudian saifun lil munafiqin, memerangi orang-orang munafik, itu ayat ini. Jahidul kufar wal munafiqin. Maka berjihadlah, perangilah orang kufar dan munafik. Dan yang keempat adalah memerangi para pemberontak. Kata Allah SWT dalam surah Al-Hujurat, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah orang-orang yang mereka memberontak kepada pemimpin sampai dia kembali kepada Allah SWT. Mungkin ini empat macam manusia yang disuruh untuk diperangi. Orang musyrik, orang kafir dan ahlul kitab, kemudian orang munafik, kemudian bughat, yaitu para pemberontak. Allah SWT mengatakan, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Yaitu siapa? Orang kufar, orang-orang kafir dan orang munafik. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat yang buruk bagi mereka, yaitu wa bi'sal masir, inilah seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka jahanam. Kemudian Allah SWT melanjutkan kembali menceritakan bagaimana sikap dan sifat orang-orang munafik. Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. Allah SWT mengatakan mereka maksudnya adalah orang munafik. Yahlifuna billah, mereka bersumpah atas nama Allah. Ma qalu, bahwasanya mereka tidak mengatakan perkataan tersebut, yaitu perkataan yang di dalamnya ada kekufuran. Walaqad qalu kalimatal kufri. Allah SWT mengatakan, sungguh mereka telah mengatakan perkataan yang kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kufur setelah Islam mereka. Wa hammu bima lam yanalu, bahkan mereka menginginkan sesuatu yang belum bisa mereka peroleh atau belum bisa mereka dapatkan. Wa ma naqamu minhum illa an aghnahumullahu rasuluhu min fadli. Dan mereka tidaklah mencela Nabi atau menghina Nabi kecuali karena apa? Karena Allah SWT telah memberikan kepada mereka kecukupan. Allah dan Rasulnya telah memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Kalau seandainya mereka bertobat, maka itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallaw, kalau mereka berpaling, yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Maka Allah SWT akan mengazab mereka di dunia dan di akhirat dengan azab yang pedih. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Maka tidak ada bagi mereka di muka bumi ini wali artinya orang yang menolong, teman, wala nasir, dan juga orang yang menolong mereka. Maka ayat ini atau tentang ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa sababun nuzul atau sebab turun ayat ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya ayat ini turun terhadap pemimpin orang-orang munafik di Madinah ketika itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Di mana suatu ketika ada dua orang yang sedang
saling bunuh-bunuhan, berkelahi. Seorang dari suku Juhani, seorang lagi dari Ansar. Kemudian orang Juhani ini bisa mengalahkan orang Ansar. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada kaum Ansar, "Ala tansuru akhakum? Tidakkah kalian mau menolong saudara kalian ini yang sudah dikalahkan oleh orang Juhani ini? Tidakkah kalian tolong mereka dia?" Kemudian Abdullah bin Ubay mengatakan, "Wallahi ma mithluna wa mithlu Muhammadin illa kama qala al-qail sammin qalbak ya'kuluka." Ya'kulka. Yaitu apa? Kata Abdullah bin Ubay, bantulah temanmu ini, orang Ansar yang dia dikalahkan oleh orang Juhani ini. Maka kemudian Abdullah bin Ubay berkata, demi Allah, permisalan kita maksudnya orang-orang Ansar, dengan Muhammad adalah seperti perkataan pepatah. Apa pepatahnya? Samin kalbak yakulka. Artinya apa? Ini permisalan yang sangat buruk disebutkan oleh Abdullah bin Ubay terhadap Rasulullah SAW. Yaitu apa? Besarkan anjingmu, kasih makan anjingmu, nanti kalau dia udah besar, dia gigit kamu. Itu maksudnya. Jadi Nabi diibaratkan kayak gitu. Kalian bantu nih Muhammad di Madinah ini. Kalian besarin dia, nanti dia makan Anda sendiri. Ini perkataan kufur. Di mana ketika itu salah seorang dari sahabat mendengarkan perkataan itu kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay dipanggil. Apakah kamu mengartikan itu? Apa katanya? Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah, tidak, aku tidak mengatakan itu. Kata Allah, sungguh dia sudah mengatakan. Karena Allah SWT mendengar tadi. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Tidak ada aku katakan itu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik di Madinah ketika itu. Juga disebutkan riwayat yang lain oleh Imam Ibnu Katsir, sebab turun dari ayat ini adalah, kalau yang pertama pelakunya adalah Abdullah bin Ubay, yang kedua termasuk orang munafik Madinah juga, cuman bukan Ubay tapi namanya Julas atau Jallas ya. Julas ibnu Suwaid ibnu Samit, bahwasanya dia mengatakan, wallahi, bersumpah juga, la in kana hadzal rajul shadiqan fi ma yaqul lanahnu syarrun minal hamir. Demi Allah, kalau seandainya laki-laki ini benar, itu maksudnya Rasul, berarti kita ini lebih buruk daripada keledai. Gitu katanya. Maka kemudian apa? Perkataan ini didengar oleh anak tirinya sendiri. Kemudian dia langsung lapor sama Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi SAW, jelas ini. Kemudian ditanya, kamu mengatakan ini kan? Kemudian apa? Bersumpah. Demi Allah, aku tidak mengatakan itu. Maka Allah SWT turunkan ayat. Tentunya para ulama menjelaskan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Artinya yang dilihat adalah makna ayat secara umum, bukan hanya dilihat sababun nuzul. Artinya walaupun ini kejadian terjadi pada Abdullah bin Ubay atau Julas ibnu Suwaid ibnu Samit atau tokoh munafik yang ada di Madinah ketika itu, tapi tentunya ayat ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh orang munafik. Bahwasanya Allah SWT menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita karakter orang munafik. Yang dia bicara di belakang, salah satu karakter orang munafik, bicara di belakang, mungkin menyebutkan aib, menghina dan sebagainya. Kemudian ketika ditanya dia enggak berani. Enggak berani mereka mengaku. Kenapa orang munafik enggak berani mengaku di hadapan Nabi? Karena Nabi ketika itu kuat.
Jadi orang munafik ketika Islam kuat dia akan tiarap, nggak berani mereka, hanya berani di belakang. Tapi kalau Islam lemah, orang munafik akan berkuar-kuar dimanapun. Bisa kita lihat, kita sekarang kuat apa lemah? Coba kita lihat perkataan orang munafik yang sangat jelas-jelas. Kenapa? Kita lemah. Kalau Islam kuat, nggak berani mereka terang-terangan di belakang. Ini contohnya yang di zaman Nabi SAW. Ini sunnatullah. Tapi ketika Islam lemah, mereka akan memperlihatkan. Mungkin mereka akan terang-terangan. Jelas mereka terang-terangan. Menghina, mencela dan sebagainya. Sebagaimana dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Menghina Nabi, mencela Nabi, ingin membunuh Nabi. Kenapa? Karena lemah. Kita hari ini lemah, ya begitulah. Ditindas, di ini semua. Karena lemah. Kita nggak punya gigi. Nggak punya taring. Kita lemah. Kemudian Allah SWT mengatakan walaqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka telah mengatakan kalimat yang kufur. Wa kafaru ba'da islami. Allah sendiri yang apa? Yang memvonis ini. Bahwasanya mereka orang-orang munafik sudah kafir setelah Islam mereka. Mereka yang tadinya secara zahir mengatakan muslim sudah kufur mereka. Bahkan apa? Wahamu bima lam yanalu. Sebenarnya orang munafik ingin mencelakakan Nabi. Orang-orang munafik Madinah ingin membunuh Nabi. Tapi itu kesempatan enggak diberikan oleh Allah SWT. Allah jaga Nabi SAW. Wahamu bima lam yanalu. Mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka sampai bisa melakukannya. Tidak bisa, tidak mampu mereka melakukan itu. Padahal mereka pun sudah punya niat menghancurkan Nabi. Allah SWT mengatakan, "Wama naqamu." Dan tidaklah mereka mencela Nabi, menghina Nabi. Ini khusus bicara tentang orang munafik Madinah. Tidaklah mereka, orang-orang munafik ini, mencela Nabi, menghina Nabi di belakang. Kecuali apa? Apa alasannya kalau ditanya? Kenapa mereka ini mencela Nabi, menghina Nabi, atau ingin membunuh Nabi, ingin mencelakakan Nabi? Apa sebabnya? Sebabnya coba kita lihat. Sebabnya karena Allah SWT telah memberikan kepada mereka kelapangan rezeki. Itu sebabnya. Apa maksudnya? Mestinya kan mereka ketika Nabi SAW, orang-orang Ansor ketika mereka di Madinah, ya mereka kehidupannya biasa. Tapi ketika muhajirin Rasulullah SAW dan muhajirin hijrah ke Madinah, mereka dilapangkan oleh Allah SWT rezekinya, diberikan kemudahan dan sebagainya. Yang tadinya mereka antara suku Aus dan Khazraj saling berperang, akhirnya berhenti perang. Mereka rukun. Allah SWT sebutkan itu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu ingat kata Allah SWT, kalian dulu itu saling perang. Ada Aus dan Khazraj perang. Bahkan disebutkan dalam sejarah terjadi perang Mu'ath namanya 40 tahun. Aus dan Khazraj. Bukan hal yang sebentar. Tapi apa? Datang kaum muslimin, reda, aman. Pertama jelas aman. Madinah jadi aman. Gak ada perang. Ini nikmat. Mereka akhirnya dilapangkan oleh Allah SWT harta. Jadi apa? Mestinya mereka apa? Bersyukur pada Allah SWT. Berterima kasih kepada Nabi. Justru mereka apa? Naqamu. Mereka justru menusuk Nabi dari belakang. Justru mereka menghina Nabi, mencela Nabi, akan ingin membunuh Nabi. Kalau bahasa kita, air susu dibalas air tuba, itulah kira-kira. Tidak ada, artinya apa? Tidak ada kesalahan Nabi. Nabi tidak punya salah. Tapi mereka yang memiliki niat buruk. Wa ma naqamu minhu. Jadi Allah SWT menyebutkan ini. Ini uslub ya. Bagaimana gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa Allah SWT. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kisah Ashabul Ukhdud. Di mana raja yang zalim sebelum Nabi SAW diutus,
Yang dia apa? Membunuh penduduknya sendiri, rakyatnya sendiri dibunuh. Kenapa dibunuh? Dimasukkan ke dalam parit yang sudah dinyalakan apinya. Kenapa? Karena mereka tidak ada kesalahan mereka. Kesalahan mereka cuma satu, karena beriman kepada Allah. Itu dianggap kesalahan. Sama juga ini, Rasulullah SAW nggak punya kesalahan. Kesalahan Nabi apa? Karena Nabi sudah memberikan keamanan buat mereka. Itu kesalahan. Itu kan sebuah apa namanya? Sebuah tamparan sebenarnya. Aku tidak punya kesalahan, tapi apa? Kesalahan itu ibaratnya apa? Itu kebaikan yang diberikan. Nabi tidak punya kesalahan kecuali apa? Allah tidak punya kesalahan. Tapi apa? Karena Allah sudah melapangkan rezeki mereka, memberikan keamanan bagi mereka, maka akhirnya mereka berikan balasan seperti itu. Yang mereka seharusnya apa? Berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Orang-orang munafik ini. Tapi Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT katakan fa iyatubu yaku khairan lahum. Kalau mereka bertobat, itu lebih baik dari mereka. Jadi ini Allah SWT memberikan himbauan, isyarat kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah SWT dari kemunafikan itu. Kalau mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Tapi kalau mereka enggak mau, mereka berpaling, enggak mau bertobat, Allah SWT akan mengazab mereka dengan azab yang pedih dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi mereka penolong baik di dunia ini. Tidak ada penolong, tidak ada teman bagi mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT kembali menjelaskan bagaimana sikap mereka. Dalam ayat yang ke-75, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ini janji-janji orang munafik. Bahwasanya mereka, di antara mereka orang-orang munafik Madinah ketika itu, dan ini juga ada sampai hari ini. Ini sifat Allah SWT menceritakan orang munafik zaman Nabi. Tentunya sifat ini tetap ada. Orang yang tadi apa membalas air susu dengan tuba itu tetap ada. Itu sifat kemunafikan. Orang sudah baik dibalas dengan keburukan. Di sini apa? Allah SWT mengatakan di antara mereka ada yang mereka berjanji sama Allah. Lain atana min fadli. Kalau seandainya Allah memberikan kepada kami karunia-Nya, memberikan kekayaan kepada kami kelapangan, lanasaddaqanna. Kami pasti bersedekah. Pasti. Yakin. Wala nakunanna minas sholihin, dan kami akan jadi orang saleh. Ini janji orang munafik. Karena belum dapat. Coba kita lihat kalau sudah dapat dikasih harta gimana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karunia-Nya, hartanya, bakhilu bihi, maka mereka bakhil. Yang tadinya apa? Kalau dikasih kekayaan aku bersedekah. Pasti bersedekah. Dan aku jadi orang soleh. Itu janji naudzubillah ketika apa? Belum punya apa-apa. Tapi kalau sudah punya, bakhilu bihi. Akhirnya mereka apa? Bakhil. Tidak memberi. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan bahkan mereka berpaling dari Allah SWT, berpaling dari Rasul. Siapa yang beri rezeki? Allah SWT. Siapa yang mudahkan mereka? Rasul. Tapi ketika Allah SWT berikan kepada mereka rezekinya, karunia-Nya, justru mereka bakhil, kemudian mereka berpaling. Ya inilah sifat orang munafik. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ayatul munafik salah. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara pasti bohong. Enggak ada yang benar, bohong. Dusta semua pembicaraan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari janjinya ini. Ini mengingkari dia. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia khianati. Makanya Allah SWT katakan dalam ayat selanjutnya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Fa'aqabahum nifaq. Maka Allah SWT memberikan setelah mereka berpaling tadi, setelah mereka bakhil, maka Allah SWT langsung berikan kepada mereka setelah itu apa? Nifaq.
Penyakit nifak itu langsung ditempelkan ke dalam hati, fi qulubihim, dalam hati mereka. Naudzubillah. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari di mana mereka akan berjumpa dengan Allah, sampai hari kiamat, sampai mereka mati. Kenapa Allah SWT menetapkan di dalam hati mereka kemunafikan? Bima akhlafullah. Karena mereka sendiri yang tidak menepati janjinya dengan Allah. Dan ini menjadi dalil bagi orang yang bahwasanya seseorang itu jatuh pada perbuatan dosa terus kemudian dia tidak mendapatkan hidayah ataupun tumbuh di dalam dirinya kemunafikan, kekufuran, itu awalnya kenapa? Karena dirinya sendiri. Allah SWT mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan niat. Itu maksudnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka memang ada penyakit, Allah tambahin. Mereka sendiri yang milih awalnya. Coba kita lihat di sini. Orang munafik dia mengatakan apa? Kalau Allah turunkan bagi kami karunia-Nya, kami kasih, Allah SWT kasih kami kekayaan, kami berinfak. Akhirnya apa? Dikasih. Tapi akhirnya bakhil. Allah hukum. Sudah distempel hatinya. Diberikan kemunafikan. Allah SWT katakan apa? Bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kenapa Allah SWT memberikan kemunafikan ke dalam hati mereka? Karena mereka menyelisihi janji yang sudah mereka janjikan kepada Allah SWT. Mereka berjanji kepada Allah, kemudian mereka tidak tepati apa yang mereka janjikan. Wa bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana berjanji dengan Allah bukan perkara ringan. Sebagian orang menganggap janji itu mudah. Nauzubillah. Termasuk berjanji, baik itu berjanji kepada manusia ataupun kepada Allah, dianggapnya mudah. Kita lihat di sini, satu kali orang munafik ini tidak menepati janjinya, Allah SWT cap. Dan ini berbahaya. Ketika kita berjanji, bersumpah atas nama Allah dan sebagainya, tapi kita tidak melakukan. Jadi khawatirkan apa? Allah SWT memberikan cap yang buruk dalam hati kita. Ini orang munafik ketika dia diminta, ketika mereka meminta harta, Allah berikan, kemudian mereka tidak tepati janji mereka untuk menjadi orang yang dermawan, memberi, kemudian juga menjadi orang yang saleh. Akhirnya apa? Allah tumbuhkan di dalam hati mereka kemunafikan. Jadi kemunafikan kenapa bisa terjadi dalam hati mereka? Kenapa ada dalam hati mereka? Karena mereka sendiri yang milih. Maka mestinya apa? Mereka bertobat mestinya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Baik itu kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, atau dosa maksiat, mesti kita segera bertobat. Nabi SAW mengatakan apa? Idza aznaba 'abdun nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang melakukan perbuatan dosa, seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka diletakkan di hatinya satu bintik hitam. Kalau dia segera bertobat, beristighfar, dihapuskan itu. Tapi kalau tidak, terus bintik hitam ini numpuk-numpuk, akhirnya apa? Kata Nabi SAW, jadi apa? Rona. Ron itu artinya sesuatu yang sudah nempel, sudah berkarat. Kalau itu sudah sulit untuk membersihkannya. Sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk berubah. Maka ketika kita melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah SWT. Apalagi berkaitan dengan hak Allah. Jangan kita menganggap remeh. Berjanji mudah saja dengan Allah SWT. Kalau begini. Tapi tidak ditepati. Dikhawatirkan itu apa? Itu di dalam hati kita ada bintik hitam. Ditambah lagi. Terus. Naudzubillah. Ketika bintik hitam sudah banyak dalam hati, hatinya berkarat. Gelap hatinya, nggak bisa melihat kebenaran. Nggak bisa menerima kebenaran. Ini yang berbahaya. Maka Allah SWT mengatakan,
mereka ini diberikan kemunafikan dalam hati mereka, ditimpakan nifak dalam hati mereka, dan nifak yang maksud adalah nifak fi qulubihim, nifak akbar. Nifak yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kenapa? Karena awalnya mereka apa? Menyelisihi. Coba awalnya menyelisihi janji kepada Allah SWT. Makanya para ulama menjelaskan nifak kecil tadi, nifak amali yang 3 tadi cirinya: berbicara dusta, kalau berjanji tidak menepati, kalau diberi amanah berkhianat. Itu nifak, memang nifak amali kecil, tapi itu bisa membawa kepada nifak besar, nifak akbar yang mengeluarkan orang dari Islam. Bisa kita lihat ketika orang itu terus bicaranya dusta, terus bicaranya dusta, bisa jadi apa? Dia menghalalkan dusta, dan ini kekufuran, dan ini yang berbahaya. Maka apa? Para ulama mengatakan jangan menganggap remeh sebuah dosa, apalagi mengatakan ini dosa kecil. Tapi dilihat, kata para ulama, lihatlah kepada siapa Anda berdosa. Kepada Allah SWT yang ciptakan langit dan bumi, bukan kepada makhluk. Maka ini mestinya kita memperhatikan kepada siapa kita berdosa. Kepada Allah SWT. Maka mesti dalam diri kita ada pengagungan kepada Allah SWT. Itulah orang mukmin. Kalau orang munafik, enggak ada pengagungan kepada Allah SWT. Makanya kata para ulama, orang munafik melihat dosanya seperti apa? Seperti ibaratnya lalat yang nempel di hidungnya. Coba kalau lalat nempel di hidung kita, Pak. Ya gitu. Remeh. Gampang. Kecil. Tapi orang muslim ketika melakukan dosa seperti gunung yang akan menimpa kepalanya. Takut dia kepada Allah SWT. Ini penting. Ini yang membedakan muslim dengan munafik. Muslim melakukan dosa, dia takut sama Allah SWT. Ada membesarkan Allah, ada mengagungkan Allah dalam hatinya. Tapi orang munafik enggak ada. Dianggap remeh aja dosa itu. Kapan seorang bisa menganggap remeh dosa? Kalau dia sudah terbiasa melakukan dosa, alhamdulillah. Dan ini yang berbahaya. Terbiasa melakukan dosa, akhirnya menganggap remeh dosa. Kemudian apa? Menganggap Allah SWT remeh. Biasa saja. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui, itu orang-orang munafik, bahwasanya Allah SWT mengetahui rahasia mereka dan juga perkataan najwa mereka. Najwa itu perkataan yang sir di antara mereka. Mereka berbisik-bisik. Mungkin teman sebelahnya dengar, tapi enggak keras. Itu namanya najwa. Allah SWT katakan, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah SWT mengetahui sir mereka, rahasia mereka, atau perkataan yang sir, pelan mereka, ataupun najwa mereka, perkataan yang didengar oleh di antara mereka itu. Wa anna Allaha 'allamul ghuyub. Dan Allah SWT mengetahui, maha mengetahui yang gaib. Allah SWT tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Allah SWT mengetahui segalanya. Maka ini alam ya'lam atau alam ya'lamu, kata para ulama, ini istifham, pertanyaan takriri atau ingkari. Tidakkah mereka mengetahui? Ya jelas mereka mengetahui bahwasanya Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah Ta'ala, mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.